Part selanjutnya adalah pembahasan rumus untuk uji ANOVA. Pertama, kita lihat di sini ada jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat ini bukan F, tetapi salah satu rumus yang digunakan untuk mencari F pada akhirnya. Jadi awalnya kita harus tahu dulu jumlah kuadrat. Di sini ada 3 jenis jumlah kuadrat. Yang pertama jumlah kuadrat total. Di SPSS namanya adalah total sum of squares. Sedangkan yang kedua jumlah kuadrat perlakuan ya, seperti kayak eksperimen seperti itu. Di SPSS namanya between groups. SS adalah sum of squares. Jadi di antara grup yang dilihat perbedaannya. Kemudian yang terakhir jumlah kuadrat galat. Galat nama lainnya adalah error. Ya, di SPSS within groups sum of squares. Jadi di sini dilihat di dalam grup ya, perbedaan di dalam grup alias perbedaan dari segi ulangan atau replika. Nah, di sini ada rumusnya JKT, JKP, JKG. Pertama kita cari JKT dulu pakai T 2 titik ya, berarti total dari semuanya. Lalu JKP memakai T 1 titik dan juga T 2 titik. Nah, nanti setelah dapat keduanya mencari JKG, yaitu JKT dikurang JKP. Selanjutnya, kita lihat tabel ANOVA atau RAL, rancangan acak lengkap. Di sini ada 5 buah kolom. Yang pertama sumber variasi. Di situ ada perlakuan, galat, dan juga total ya. Seperti yang tadi jumlah kuadrat ada 3, perlakuan, galat, dan juga total. Total paling bawah karena dia nanti yang isinya menjumlahkan semuanya. Lalu ada derajat bebas atau DF. Di sini rumusnya berbeda-beda. Ada yang K-1 untuk perlakuan. K di sini adalah jumlah kelompoknya. Lalu ada DF untuk galat. K dikali N-1. N adalah jumlah sampel. Kemudian untuk yang DF total NK-1. Nanti jika dijumlah DF perlakuan dijumlah DF galat, hasilnya harus DF total. Kemudian jumlah kuadrat JKP, JKG, JKT sudah tadi ya rumusnya di slide sebelumnya. Nah, kemudian kuadrat rata-rata. Di sini cuma 2 yang dicari, yaitu kuadrat rata-rata perlakuan dan kuadrat rata-rata galat. Tidak ada kuadrat rata-rata total. Rumusnya adalah JKP dibagi DF perlakuan untuk KRP. Untuk KRG jumlah kuadrat galat JKG dibagi DF galat. Nah, sudah dapat KRP, KRG, tinggal dicari statistik F atau F hitung. Caranya KRP dibagi KRG, dapatlah F hitung. Ini dia yang dimaksud dengan uji ANOVA atau uji Fisher ya. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Cara mencari F tabel ada 3 komponen melalui alfa, DF perlakuan, dan juga DF galat. Nah, yang ini tabel ANOVA tapi dalam bahasa Inggris, karena biasanya sebelum-sebelumnya ada juga mahasiswa dari luar Indonesia yang ikut belajar. Sekarang kita lihat ada latihan di sini. Karena lebih dari 2 kelompok maka ada 3 kelompok. Di masing-masing kelompok ada 5, berarti total 15 ya. Nah, alfanya 0,05. Seperti apa cara mencari uji ANOVA-nya? Kita lihat contoh. Masih mesin juga.
3 juga, dan hanya sedikit perbedaannya dari yang latihan. Coba kita lihat. Kalau di sini ada komanya, 2 angka di belakang koma, tapi kalau yang latihan tidak ada komanya. Itu saja sih bedanya ya. Oke. Ceritanya ada perusahaan sereal lagi nih, masih bersambung dengan pertemuan 3. Di situ kan dia serealnya diisi dengan mesin ya, bukan dengan manusia. Kelamaan kalau pakai manusia. Lalu mesin tersebut mengisi untuk waktu tertentu. Jadi dalam beberapa waktu kira-kira pengisiannya berapa. Nah, di sini ada data rata-rata waktu pengisian ketiga jenis mesin. Misalkan nih, ada 10 kotak, kira-kira diisinya masing-masing berapa detik waktunya atau berapa menit. Nah, di sini ada waktunya. Pengulangannya ada 5 kali, berarti satu mesin 5 kali kesempatan untuk melakukan pengisian 10 kotak misalkan. Nah, dilihat kira-kira perbedaan antara mesin 1, 2, dan 3 itu berbeda nyata atau tidak dari segi rata-rata waktu pengisian. Biasa hipotesis dulu kita buat H0, H1. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, berarti sama aja nih tiga-tiganya nih, tidak ada perbedaan nyata. Jadi mesinnya insya Allah masih berfungsi baik. Kemudian H1 ada minimal 2 rata-rata yang berbeda. Artinya apa? Kalau berbeda, jangan-jangan dia lebih lambat ya enggak dari yang lainnya. Kalau lebih lambat, biasanya tanda-tanda mesin itu bermasalah dan perlu perbaikan atau bahkan diganti mesin yang baru, seperti itu ya. Kita pengen lihat nih H0 atau H1 yang diterima. Alfa 0,05, dan karena ini uji F maka ada 2 buah DF. DF1 derajat bebas perlakuan 2 ya. 2 dari K dikurang 1. K-nya ada 3 dikurang 1 maka 2. Untuk yang derajat bebas galat DF2 rumusnya adalah tadi K dikali N min 1. 5 nih. Kenapa 5? Karena 5 ulangan, bukan 15 ya. 5 ulangan. Kemudian kita dapat F tabelnya adalah 3,89. Nah, kita lihat lagi bagaimana untuk menolak H0. Jika F hitung lebih dari 3,89 untuk uji dua sisi. Kita lihat dari mana 3,89 itu berasal. Alfa tadi 0,05, lalu DF1-nya 2, DF2-nya 12. Dapatlah 3,89. Kita bikin tabel untuk mempermudah ya mencari total. Nah, dapat nih total untuk ketiga mesin dan juga total untuk keseluruhan mesin. Nah, pakai rumus nih kuadrat total. Ini 2 kali sigma ini maksudnya adalah sel, jadi baris ke I, kolom ke J, seperti itu ya. Jadi setiap anggota selnya dikuadratkan lalu dijumlah. Itulah untuk yang sisi sebelah kiri. Untuk yang kanan tinggal lihat total yang 2 titik dikuadratkan dibagi N dikali K. N-nya adalah jumlah ulangan. Dapat 58,2172. Lalu JKP rumusnya tadi ya, kali ini bukan sel tetapi sudah pakai kolom. Total di kolom ya. Berarti total kolom 1 kuadrat, total kolom 2 kuadrat, tambah total kolom 3 kuadrat. Nah, dan seterusnya. Yang belakang ini masih sama seperti yang JKT tadi. Nah, ini sama nih. Tuh sama ya. Oke, dapat 47,1640 dikurang untuk mencari JKG, dapat 11,0532.
masukkan ke dalam tabel. Nih ya, angka 3-3-nya sudah masuk. Lalu yang DF juga dicari, ada 2, 12. Nah, 2 tambah 12 adalah 14. Lalu cari juga kuadrat rata-rata. Tadi gimana? JK dibagi DF. JK dibagi DF. Nah, lihat aja yang satu baris. Dapatnya 23 dan juga 0,9. Terakhir F hitung. 23,5820 dibagi 0,9211. Hasilnya 25,60. Wah, gede banget ya. 25 dibandingkan dengan 3 itu terlalu besar. Jadinya bukti kita sudah cukup banyak untuk menolak H0 pada tingkat kepercayaan 95%. Berarti ada yang tidak sama rata-rata waktu pengisiannya antar mesin.